Gitu pas lagi makan, nuju naon neng, suara cowok. Oh nuju iya pas ngebalik nggak ada siapa-siapa itu. Nah itu juga mama waktu mau ke dapur ngelewatin kamar yang kosong yang selalu digembok. Nah itu digembok lagi digedor di dalam. Gitu. Kayak ada mau pengen keluar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel. Barati Channel, seperti biasanya channel ini selalu menyajikan cerita-cerita misteri, hal-hal mistis dari narasumber. Ya, yang kebetulan sih semua narasumber ini berdasarkan pengalaman nyata yang mereka alami, berdasarkan pengalaman real yang mereka alami. Nah, untuk kali ini saya sudah hadirkan salah satu narasumber yang mungkin beliau juga tidak kalah serunya ceritanya dari narasumber yang lain. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk berkembangnya channel ini. Oke, beraya tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kuak ceritanya dari narasumber. Selamat malam Teh Nopa. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, bagaimana nih Teh Nopa? Kejadian apa aja yang pernah dialami? Mungkin semasa hidup Teh Nopa lah ya. Semasa hidup. Kisahnya seperti apa ya? Oke, skip. Pengalaman apa saja nih yang Teh Nopa alami? Monggo silakan. Oke, makasih ya Kang Bino. Ini sebenarnya ceritanya tuh random ya, guys. Jadi ini disclaimer dulu, sebenarnya hanya ingin menjelaskan bahwa kita ini hidup berdampingan dengan hal-hal yang kasat mata atau apa. Memang banyak beberapa orang yang menganggap itu tuh kayaknya kayak halu gitu ya, kayak masa sih kata gitu, sugesti segala macam. Tapi kalau mamanya saya pribadi yang awalnya percaya nggak percaya lah gitu ya. Tapi lama-lama mengalami hal-hal yang kecil, sebenarnya nggak kecil juga sih, cuma membuktikan bahwa oh ternyata ada ya hal-hal seperti itu gitu ya, yang gaib-gaib yang nggak kita lihat tapi mereka lihat kita gitu, kasat mata gitu ya. Ini kalau menceritakannya tuh sebenarnya masa kecil sih, bukan masa hidup ya Abeno ya. Ya betul. Masa kecil. Masa hidup. Salah. Jadi masa kecil ini ya, waktu kecil tapi kan udah SD mah masih ingat lah ya. Yeah. Jadi dulu tuh Nafa tuh tinggal di rumah kayak peninggalan Belanda di daerah sekitar Bandung. Jalannya panjang, dekat jalan di Bonogoro. Mungkin sebagian ada yang tahu ya itu daerah mana. Itu bangunannya tuh ya rata-rata tuh bangunannya tuh peninggalan Belanda semua. Peninggalan Belanda. Dan notabene waktu kecil tuh nggak kayak sekarang itu kalau ada hal-hal yang gaib itu yang apa sih dicari tahu gitu kan. Nah kalau waktu kecil kan oh ya udah gitu. Lagian dulu mana ada konten-konten begini ya, betul. Gitu. Jadi akhirnya sekarang ada konten, ada kesempatan menceritakan gitu. Waktu kecil tuh gimana. Jadi hal-halnya bukan kecil ya, bukan sepele juga sih. Cuma ini hanya pembuktian ya, gitu. Pembuktian bahwa makhluk seperti itu sebenarnya ada dan kita berdampingan. Selama kitanya nggak mengganggu, ya mereka pun tidak mengganggu meskipun ya tanda kutip ada yang jahil. Yang iseng itu ada gitu. Itu sebenarnya cuma bukti ini aja, membuktikan bahwa eksistensi gitu, kita ada loh gitu doang sebenarnya ya. Jadi waktu di rumah Belanda ini dulu tuh rumahnya kan besar banget gitu, besar banget. Terus ya hal-hal yang bikin kita yang di luar nalar tuh terjadi di situ tanpa kesengajaan. Contoh ya, lihat yang ada masuk ke kamar mandi kayak gitu-gitu. Kita lagi makan nih tiba-tiba dan set masuk kamar mandi, biur mandi tuh, mandi. Tapi ditunggu-tunggu kok nggak keluar ini orang yang mandi nih gitu kan, tungguin gitu. Penasaran dong, selesai makan sampai kamar mandi buka, nggak ada siapa-siapa. Itu hal yang sebenarnya sepele kan ya buat anak kecil gitu.
siapa ya udah selesai gitu. Oh ya udah itu nggak ada. Tapi ada cerita lagi nih, cerita yang memang ini agak sedikit mengerikan ya. Waktu itu kan rumah tuh karena besar, terus sebagian pavilion disewain yang dulu ada yang tahu nggak Harvard tahun berapa, tahun 80-an, ada yang tahu ya Harvard tuh. Nah di situ pasti dan tahu itu kursus bahasa Inggris ya. Nah rumah yang setengahnya itu kita pakai, di belakang tuh punya kamar, dipakai tempat kos, terutama kos buat laki-laki. Nah ini kisahnya tuh ada salah satu mahasiswa laki-laki ini orang seberang nih, ngekos lah di kita. Tapi ini orang ini tuh tiap mandi lama gitu, lama terus. Setiap kali mandi dia tuh lama. Nggak mikir macam-macam sih, masih kecil nggak mikir macam-macam, ngapain gitu kan ya. Nggak usah tahu lah ya. Cuma Nin aku panggil nenek, kakek tuh Nin sama Eyang ya. Nin tuh ngomong gini, ngasih tahu nih sama orang seberang nih, ngomong gini, kalau mandi jangan lama-lama. Kalau orang kita mah, orang Sunda mah pamali gitu ya, nggak boleh lama-lama pamali. Gimana pun juga apalagi di kamar mandi ya, kita nggak tahu, siapa tahu ada yang diam di situ gitu, ada penghuninya gimana gitu kan. Yang lama pamali katanya. Nggak nanya ngapain, enggak ya. Cuma bilang lama banget gitu. Tapi masih seperti itu, lama lagi. Akhirnya kata Nin, ya udahlah, mungkin nggak tahu ya, kamar mandi mungkin bikin video klip atau gimana ya, nggak tahu ya kita ya. Nah pas suatu hari pas dia lagi mandi teriak-teriak, ini cerita ya, soalnya kan keluarga ini cerita tuh. Aku masih kecil juga menyimak dong, masih ingat gitu ya. Teriak-teriak, digedor, nggak buka pintu, mau didobrak nggak mungkin, namanya rumah Belanda pintu kan segede-gede gaban, tebel, gede gitu kan, segede-gede gaban. Terus lagian slotnya tuh slot besi. Kalau dulu slotnya bukan di bawah, agak atas. Aku aja waktu kecil kalau mau ke slot jinjit gitu ya. Itu nah udah gitu gedor terus, nggak mungkin nggak bisa digedobrak nih ya. Nggak lama cetek ngebuka, begitu ngebuka keluar dia sempoyongan, cuma pakai anduk dan badannya banyak cakaran. Wah, iya. Kondisi dia keluar kamar mandi itu sudah ada banyak cakaran apa ya? Kayak cakaran lah. Kucing, kayak cakaran gitu. Tapi memang nggak banyak, cuma kan ya bingung lah ya, gitu di punggung, di tangannya apa gitu, ada cakaran-cakaran tertentu. Itu ditanya kenapa nggak jawab. Terus kita bawa ke kamar, kita obatin, sambil kita tanya ada apa, kenapa, gitu. Nggak mau ngomong, nggak mau cerita. Nah, Ning bilang tuh kan, dibilangin kalau di kamar mandi jangan lama-lama, sampai sejam lebih kadang. Ngapain aja nggak tahu. Iya tiap mandi. Itu kan kamar mandi kan banyak yang mau pakai. Iya. Gitu loh. Tapi nah dia selalu santai kan waktu itu lama gitu. Ngapain dia tuh gitu ya? Itu si cowok ini masih saudara apa anak kos atau gimana? Anak kos yang ngekos di rumah Tenopa gitu. Karena mungkin dia orang seberang. Jadi hal-hal diingetin kayak gitu, jangan pamali itu kayaknya nggak percaya gitu. Nah ya. Nah udahlah diobatin. Udah nggak lama besok dia keluar dari situ, nggak mau ngekos lagi. Dan sampai sekarang nggak tahu, dia nggak cerita kenapa, ada apa. Sampai saat ini jadi misteri itu akibat dari apa itu ada. Cuma kan ya cakaran-cakarannya. Kamar mandi keluar banyak cakaran, gitu kayak dicakar gitu kan, banyak cakaran-cakaran. Nah itu dia nggak mau cerita, gitu. Dan kita juga nggak pernah berpikir kamar mandi ini ada apa gitu, kita enggak. Alhamdulillah kita selama jadi penghuni di situ ya aman-aman aja sih gitu, nggak ada yang begitu hal begitu. Tetap berusaha untuk positive thinking lah istilahnya. Mungkin karena kita di situ juga ya. Nah itulah salah satunya ya kejadian yang agak-agak ya mengerikan lah buat rumah satu. Terus kalau cerita-cerita yang biasa nih di rumah-rumah yang kayak gitu, yang kayak si Bibi sama si Mang nih ya yang kerja di rumah Nova tuh kan suami istri nih. Biasanya lagi nonton TV, lagi diam, tiba-tiba jambak rambut tuh. Iya, rambutnya kan dikepang panjang tuh, jambak sampai ngejengkang itu, dijambak. Jika si emangnya diganti si emang, enggak benar kiri kanan nggak ada siapa-siapa ya, kayak gitu-gitu lah ya hal itu. Terus si mama juga, jadi arah dapur tuh
kayak lorong ya, kalau rumah beranda kan banyak lorong-lorong tuh. Lorong di belakang juga Kang Bena masih ada sumur yang dari beton itu loh Kang. Oh ya kan, Belanda tuh ada sumur yang beton gitu. Yang kayak gitu. Masih ditimba lagi. Ya. Nah, kayak gitu ya. Nah itu juga mama waktu mau ke dapur ngelewatin kamar yang kosong yang selalu digembok. Nah itu digembok lagi, digedor di dalam, bubuk gitu, kayak ada mau pengen keluar. Mah pikir apa iya ada kekunci di dalam, dan kita mah kalau mengunci pasti selalu dilihat dulu, nggak mungkin ada orang kita gembok gitu. Nah itu hal yang seperti itu ya, yang horor-horornya tuh. Jadi apa ya, ada aja keanehan-keanehan yang bikin kita tuh berpikir, oh ada ya makhluk begitu ya gitu loh. Nggak seperti langsung ari cek orang Sunda mana ngebungkelekan gitu ya, nampak depan, enggak sih, cuma yang hal seperti itunya loh gitu ya. Sampai ada, kalau aku ngalaminnya waktu rumah ini mau dijual, yang aman itu udah meninggal kan, mau dijual, udah direnovasi, baru udah renovasi, udah bagus gitu. Itu juga sama, aku juga ada yang ngomong di sebelah nih, gitu pas lagi makan, Naju naon neng, suara cowok. Oh Naju iya, pas ngebalik ada siapa-siapa itu. Langsung merinding lari ngebecir itu. Iya itu pasti Hal kayak gitu-gitulah ya. Terus yang waktu kecil itu yang aneh. Waktu kecil itu kan diajarin sholat. Diajarin sholat gitu ya. Katanya yuk tahajud, berarti kan tengah malam. Bangunin tahajud. Hening gitu ya, belajar sholat tahajud. Itu aku lagi sholat tahajud tuh nggak fokus. Nggak fokus soalnya apa? Waktu itu rumah kita tuh di belakang itu tanah kosong itu dibikin kayak peternakan ayam, burung, ada merak segala macam, ada kalkun ya, unggas gitu ya kamu ya. Nah ada unggas. Nah pas lagi sholat tahajud, ayam tuh kongkorongok. Ayam berkokok. Kongkorongoknya, tengah malam kongkorongok gitu kan. Ya kongkorongok. Dah biarin aja ya ayamnya ya. Tapi di sela-sela suara ayam itu ada suara kambing, suara kuda, suara sapi. Pokoknya udah kayak kebun binatang. Itu yang aku langsung. Padahal di situ kan nggak ada sama sekali, nggak ada kambing, nggak ada sapi. Unggas. Ayo gitu hayam. Unggas ya. Hayam suara embe kan nggak mungkin. Itu dari mana ya kan, kalau kita telusuri itu datangnya suara dari mana ya kan gitu. Yang nggak mungkin atukannya manuk, suara sapi nggak mungkin juga kan ya. Yang kayak gitu tiba-tiba berisik, ada suara kuda aja ada, ringkik gitu, suara kuda pemahaman. Terus di pintu, jadi dari pintu masuk tuh ya ada kandang ayam, belakang tuh ada pintu masuk kan, kalau orang makan itu ada nyakar-nyakar gitu, terus ada suara auman kayak harimau ngegerem gitu. Kata papa yang ini kan jadi imam kan, papa bilang tuh, itu suara apa? Udah husuk gitu. Husuk, gimana mau husuk, ada suara sapi, iya pastilah, suara kuda gitu kan. Ya anak kecil mah ya polos-polos aja gitu, ya ngikutin aja gini. Tapi kuping teh kok ada kuda, kok ada sapi gitu, kok ada kambing gitu, kayak gitu udah lah ya, itu ceritanya sampai situ. Itulah kepolosan anak kecil ya, yang udah aja gitu, nggak nyari tahu ya. Nah itu sih ceritanya mah. Terus kalau namanya yang hal-hal lain, kalau tamu kayak gitu kadang. Oh ada sempet tamu diganggu tamu juga. Tamu ada, kalau tamu mah lagi ngobrol begini nih, lagi ngobrol begini, itu gelas jalan. Oh ya? Bergeser. Kalau gini ya, kalau logika, kalau memang itu gelas plastik kosong dan basah, dia ngegeser hampang ya. Ini mah gelas kaca yang berat dan berisi air, gitu loh. Geser dong, kita lagi ngobrol gini, sampai gini, ngegeser. Kita lihat semua, ngegeser. Portegesnya juga lumayan. Itu ya, udah benar-benar di depan mata. Depan mata kita lagi ngobrol begini, kita lihat semua. Jadi ini kayak meja kaca gini. Pertama, aku dulu yang lihat. Ini salah nggak sih gitu ngegeser? Kayak katanya gini lagi ke sebelah, kita kan lagi ngumpul, itu gelas geser ngeri banget ya. Sebenarnya kalau mamanya dibanding dengan cerita orang yang mengerikan, ini sebenarnya kecil-kecil gitu ya ceritanya ya, tapi ini membuktikan bahwa memang kita itu berdampingan dengan hal seperti itu gitu. Betul banget. Jadi dia tuh kadang
pengen ngasih tahu Ya. eksistensi aja, sebenarnya ini ada aku loh gitu, Nah, gitu itu. doang gitu ceritanya mah kalau di rumah yang Belanda ini. Ya memang sebenarnya sih kalau hal-hal seperti makhluk astral itu dimanapun pasti adalah, entah itu di tempat-tempat yang menurut kita menyeramkan, jangankan di tempat yang seperti itu, di dalam rumah pun itu kita Ada sih. pasti bergesekan dengan mereka. Yang penting intinya sih kita jangan saling mengganggu kehidupan mereka, kehidupan kami ya, kehidupan kami. Terkadang mereka tidak mengganggu sih ya, cuma pengen ngeliatin doang, Nah, kayak eksistensi ya, gitu betul doang banget. sebenarnya. Mereka- Dan kadang ada yang usilnya begitu tuh, jambak-jambak rambut si bibi gitu doang gitu, Iya. jadi nggak ada. Ya sih intinya memang begitu, mereka tuh hanya ingin menunjukkan eksistensi mereka, bahwa mereka tuh ada. Intinya Begitu sih itu. aja. Nah itu ya yang Rafa ceritain tuh apa ya, bukan cerita yang sangat mengerikan, tapi ini hanya disclaimer-nya ya bahwa makhluk seperti itu kasat mata itu ada gitu ternyata. Betul banget, betul banget. Ternyata ada gitu. Ya itu aja sih. untuk kita lebih percaya lah bahwa Iya, makhluk mempercayai. astral itu ada. Kadang kita tidak mendiskriminasikan orang lain ya. Ada juga orang lain itu yang tidak percaya dengan adanya atau keberadaannya makhluk astral gitu. Dibilang halu itu mah gitu. Sugesti halu dan sebagainya lah. Yang menurut aku sih menurut aku itu salah, tapi aku kembalikan lagi ke kepercayaan dia. Iya. Bener ya. Seperti itulah, mungkin seperti itu ya Teh Nova. Oke, jadi mungkin begitu ya Baria Tri Channel. Intinya kita harus saling menghormati apapun, dimanapun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya gitu dari dapur. Terus pas aku ke depan, ayah ada di depan, dan yang tadi masuk siapa? Terus kamu